I've been dreaming, need it, a life worth living, need it. Ya, halo, selamat pagi. Kembali bersama kami dalam program acara podcast Diskominfo Menyapa untuk edisi hari ini. Dan senang sekali di hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sudah hadir di studio Diskominfo Menyapa di saat ini. Langsung saja saya perkenalkan narasumber yang pertama. Beliau adalah Direktur Perumda Tirta Kawedo, Bapak Adam Mulir. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Charles Udiata selaku Satuan Pengawas Internal. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Dan di saat ini kami akan membahas tema yang sudah disiapkan, yaitu tentang air untuk kehidupan. Nah, dan tema ini sangat bagus ya untuk nanti kita berbincang-bincang bersama Bapak Adam dan juga Bapak Charlie. Nah, mungkin langsung saja kita masuk kepada pertanyaan, dan pertanyaan ini mungkin langsung saya arahkan tujukan kepada Pak Adam. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit cerita tentang berdirinya Perumda di Kabupaten Maluku Barat Daya ini, Pak. Baik, terima kasih. Berbicara terkait dengan berdirinya yang saat ini kita namakan Perumda Air Minum Tirta Kawedo, awalnya itu namanya Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Air Minum di Maluku Barat Daya ini dibentuk sejak tahun 2013 dengan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya nomor 14. Setelah itu ditingkatkan dengan Perda nomor 7 2014. Sejalan dengan perkembangan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 54, maka bentuk hukum PDAM dia berubah. Dia berubah menjadi perusahaan umum daerah. Kenapa dia menjadi perusahaan umum daerah? Artinya diberikan kebebasan kepada BUMD air bersih untuk dia dapat mengembangkan bisnisnya. Jadi tidak ansi air bersih, tapi dia bisa mengembangkan di segi-segi bidang yang lain. Jadi sampai dengan saat ini PDAM atau Perumda Tirta Kawedo memang sudah berdiri sejak tahun 2013, namun dia dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sebuah badan usaha milik daerah baru dia berjalan 2018. Dan sampai dengan saat ini, puji Tuhan PDAM masih tetap eksis untuk melayani masyarakat di Tiakur sebagai kantor pusat, membawai 2 cabang, yaitu cabang Wonderli maupun mungkin tentang berdirinya PDAM itu bisa kami sampaikan demikian. Iya, dan mungkin langsung kita ke Pak Cale. Dalam hal pelayanan bila ada gangguan misalnya untuk misalnya masalah pada pipa ataupun meteran yang mengalami gangguan, sistem teknisnya perbaikannya seperti apa, Pak? Ya baik, terima kasih. Mungkin secara teknis yang perlu kami sampaikan terkait dengan masalah gangguan pada saluran pipa. Memang di Kota Tiakur sering terjadi masalah kebocoran pipa yang sangat tinggi. Memang bukan saja pipa, tapi meteran air juga pun demikian, karena tekanan airnya cukup kencang sehingga bisa menyebabkan pada meter yang rusak begitu. Terus kalau yang terkait dengan masalah pipanisasi, memang pipanisasi kita punya yang di PDAM juga memang yang sudah dibangun oleh PU itu, dinas PU waktu itu memang ada pipanya yang sudah keropos. Nah, dan kalau pada saat kerusakan juga saat itu juga dari PDAM langsung perbaikan berupa gator turun untuk las,
Jadi hari itu kalau macam ada kerusakan besar juga hari itu juga diperbaiki. Untuk masalah misalnya kalau dalam mengalami gangguan itu pasti ada aduan-aduan masyarakat. Kalau menurut Bapak, apakah yang nanti disampaikan masyarakat ini langsung ditangani secara cepat? Misalnya dalam kondisi di luar jam kantor, misalnya waktunya malam mungkin seperti itu, apakah langsung bisa ditangani secara cepat? Ya, jadi mungkin yang biasa terjadi di Kota Cakur ini saja Pak ya, itu memang kalau di saat terjadi gangguan di luar jam kantor, itu biasanya kan ada pelanggan telepon, kadang malam, atau mungkin pada saat sudah selesai jam kantor. Hari itu juga pasti ketong dari PDM juga ketong mendapat informasi dari pelanggan untuk sesegera mungkin diperbaiki untuk biar perlu ganti meter. Dan untuk saat ini memang ketong punya meteran air juga masih sementara dalam perjalanan. Memang ketong rencana juga untuk mau ganti meteran-meteran yang rusak untuk pelanggan yang ada. Jadi memang untuk pengaduan juga tetap saja ketong langsung tindak lanjuti, dan minta maaf memang untuk saat ini itu punya meteran air belum ada Pak. Jadi memang dalam perjalanan untuk segera untuk ganti. Pak Direktur, terkait dengan pelayanan publik, ya Pak, bagaimana pembagian jadwal penyaluran air PDAM ataupun Perumda kepada masyarakat setiap harinya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mungkin saya sedikit merequest kembali ke belakang apa yang disampaikan oleh Pak Cale. Mungkin sedikit kami luruskan bahwa Perumda Tirta Kalwedo sampai dengan saat ini terus melakukan pembenahan. Pelayanan-pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat, sementara kami berupaya untuk menyempurnakan. Yang terkait dengan seharusnya kami sudah harus ada punya shift pelayanan atau pelayanan gangguan. Itu sudah harus kami siapkan dan itu sementara kami mengarah ke sana. Tetapi apabila ada keluhan-keluhan masyarakat yang sangat urgent, entah malam, entah siang, entah hujan, entah panas, kalau memang pada saat itu karena nomor-nomor yang kami sampaikan ke Infocom adalah baru, tapi biasanya nomor HP saya ini sebagai pusat aduan. Jadi dari situ langsung kita langsung lakukan action. Kebetulan di rumah saya sendiri pegawai PDM ada sekitar 6 orang, laki-laki semua. Makanya kalau ada ada keluhan begitu berarti pasukan yang dari rumah duluan, sambil menginformasikan kepada petugas yang lain. Terkait dengan jadwal penyaluran air PDAM kepada masyarakat, untuk 1 minggu saat ini sudah kami lakukan pelayanan 24 jam. Setelah kami dibantu oleh pemerintah daerah melakukan pemasangan aliran listrik di Kayuwatu. Jadi untuk 1 minggu ini kami sementara melakukan uji coba pelayanan 24 jam. Udah sekitar 5 hari kita masuk ke hari ke-5, kita sementara berupaya untuk melakukan uji coba pelayanan 24 jam. Karena wilayah geografis kita, khususnya di Kota Tiakur ini kan datar semua. Kita mempunyai pegunungan cuma 1 di tempat reservoir. Jadi untuk mengantisipasi pelayanan 24 jam ini memerlukan produksi yang harus kita laksanakan secara on time. Yang tadinya kita berupaya untuk produksi, kalau bulan-bulan kemarin itu terpaksa jam produksi kita turunkan. Itu karena terjadi gangguan generator. Yang biasanya kita produksi 12 jam, kita turunkan sampai dengan 5 jam. Akhirnya memang kita dapat kecaman dari masyarakat, tapi itulah
pakaian kami sebagai tukang ledeng. Puji Tuhan setelah kita lakukan pemasangan aliran listrik, seperti yang kami sampaikan tadi, udah masuk hari kelima, kita lakukan uji coba 24 jam. Dan itu mudah-mudahan hal ini bisa berjalan dengan baik, sehingga program dan target pelayanan ini juga bisa kita capai, yaitu pelayanan 24 jam. Iya, dan kita tahu bahwa pelayanan yang diberikan oleh Perumda Tirta Kalwelu kepada masyarakat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa siap melayani 24 jam. Nah Pak, mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan dalam hal pengembangan pelayanan air bersih oleh Perumda Tirta Kalwelu ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Ya. Jadi di dalam rangka pengembangan pelayanan PDAM, pengembangan pelayanan PDAM, memang saat ini PDAM masih terbentur dengan ada beberapa wilayah pelayanan yang belum ada jaringan distribusi, belum ada jaringan perpipaan. Contohnya di daerah PLN, sebagian di daerah Kampung Babar, sebagian di Kayuwatu. Melalui bantuan pemerintah daerah kepada PDAM, kami sementara mengupayakan mendatangkan pipa untuk kita lakukan pengembangan di daerah Kayuwatu. Sedangkan di wilayah PLN, oleh pemerintah daerah seki PU. Di PU juga akan melakukan pengembangan jaringan 1,5 kilo kalau tidak salah di wilayah PLN. Sedangkan di Kampung Babar, ini sementara juga kami kemarin juga kami berdiskusi dengan teman-teman dari PU untuk sementara kita mengarah pembenahan di wilayah Kampung Babar. Jadi memang untuk pengembangan PDAM ini bukan PDAM dia berjalan sendiri, tapi PDAM ini memang dibantu penuh oleh pemerintah daerah melalui dinas badan terkait. Iya, dan mungkin saya akan kembali memberikan pertanyaan ini terkait dengan jumlah ketersediaan publikasi air ya yang disediakan oleh pihak atau dari Perumda PDAM Tirta Kalwelu untuk masyarakat di Kelurahan Tiakur ataupun di Desa Kayuwatu dan Wakarleli setiap hari. Memang ini menjadi catatan harian saya setiap hari, karena setiap biaya yang kita keluarkan, entah biaya bahan bakar maupun listrik, harus kita ukur dengan berapa banyak kubikasi air yang kita hasilkan. Jadi harus diimbangi. Untuk Kayuwatu dan Tiakur bahkan Wakarleli, jumlah pelanggan kita saat ini 1.500. Kalau dengan 12 jam sampai dengan 18 jam produksi, kita bisa melayani masyarakat cuman 1.000 meter kubik per hari. Sedangkan target kita adalah 1.500 meter kubik per hari. Nah ini sementara kita uji coba, sementara lakukan uji coba pelayanan 24 jam, ini yang kami sementara hitung. Berapa beban yang kita keluarkan dan menghasilkan pendapatan yang signifikan dengan biaya yang kita keluarkan. Pendapatan itu kita dapat dari mana? Berapa banyak meter kubik air yang kita hasilkan setiap hari. Yang nanti dikonversi dengan rupiah, ya namanya itu pendapatan kita. Iya Pak, dan mungkin pertanyaan saya kembalikan kepada Pak Direktur lagi, Pak Adam. Apa saja kendala yang sering muncul dalam pelayanan penyediaan air ini Pak untuk wilayah Kota Tiakur, Desa Kayuwatu dan Wakarleli? Kendala yang sering muncul Pak? Nah, mungkin ini nanti banyak yang nanti ditambahkan oleh Pak SPI, karena SPI ini yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat. Jadi kendala yang sering kita hadapi di dalam pelayanan ini, pipa kita ini sudah terpasang dari tahun 2010. 2010-2011 itu sebelum
kabupaten itu ada di kota Tiakur, pipa-pipa kita sudah terpasang. Dan kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa bahwa ini pipa sudah tua dan lain sebagainya. Tapi memang kondisi realnya pipa sudah banyak yang termakan usia. Ada yang sudah keropos. Akhirnya paling banyak yang dikeluhkan pelanggan adalah kok di sebelah jalan kita tidak ngalir. Nah, setelah kita periksa ada meteran yang tersumbat. Tersumbatnya bukan karena apa? Tersumbatnya karena ada akar pohon yang masuk. Jadi biasanya itu di dalam pipa kalau ada sedikit losis saja itu akar pepohonan sudah masuk. Lalu tekanan air lautan dia mulai putus, terus dia mulai mengalir ikut, yang pada akhirnya terjadi penyumbatan di meter-meter pelanggan. Itu kalau kondisi normal. Tapi kalau yang biasa sering sekali muncul di dalam pelayanan, kalau terjadinya pemadaman listrik. Karena ya tapi puji Tuhan walaupun gimana kita harapnya kalau kemarin itu kendala paling banyak itu adalah kelangkaan BBM. Jadi kita standby untuk produksi tapi datang ada warning kapal tidak bisa masuk, stoknya BBM habis, terpaksa jam produksi kita turunkan untuk istilahnya yang penting orang bisa pakai masak lah. Kalau mau mandi itu nanti kita cari, yang penting bisa masak. Terus yang kedua kalau terjadi pemadaman listrik dan yang paling sangat fatal kalau ada gangguan genset maupun gangguan pompa. Karena pompa yang terpasang itu pompa-pompa yang kita datangkan dari luar negeri. Saat ini sementara kita ada upayakan satu pompa untuk kita pasang di kayu watu. Sementara kita sudah lewat rekanan di Makassar, tapi stoknya inden, stoknya habis. Sementara kita lagi lakukan pemesanan lewat Singapura. Jadi kalau yang pompa ini mengalami gangguan itu ya kita lama di sini. Karena untuk menggantinya saja butuh waktu. Makanya ke depan itu sudah kami antisipasi kalau memang dalam kondisi-kondisi seperti ini untuk tahun depan ya istilahnya kita bikin stok sekali taruh di gudang, kita operasi kalau memang dalam kondisi darurat ya sudah bisa kita ini. Ya mungkin ada tambahan dari Pak Cali selaku Satuan Pengawas Nasional di Tirta Kaulido ini, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit tambahan saja dari Beta. Pak Dirut juga sudah sampaikan banyak yang diceritakan. Cuman Beta menambahkan sedikit mungkin terkait dengan masalah yang sering terjadi di Kota Tiakur. Yang tadi Beta bilang bahwa kenapa sampai Katolik selalu saja ada pelanggan yang menelpon terkait gangguan. Belum lagi ketemu punya genset yang tadi Pak Direktur sudah sampaikan itu jauh sebelum ada pemasangan listrik dan sebelum ada pemasangan listrik itu sering terjadi gangguan genset sehingga bisa terjadi keterlambatan untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat. Jadi pelanggan ini kan yang pada prinsipnya mereka kan tidak mau tahu, kan mereka tahu pasang air harus jalan. Tapi secara teknis mereka tidak tahu seperti apa ada terjadi atau kendala-kendala yang terjadi pada sumber produksi. Nah, kadang juga lampu juga kalau di waru mati berarti otomatis air di stok kayu watu juga masuk. Makanya ketong tetap apalagi sumber yang paling besar itu ada di sumber waru. Jadi kalau pada saat lampu padam di sana berarti otomatis air tidak bisa masuk di bak kayu watu. Nah, itu makanya bisa sedikit ada gangguan terjadi keterlambatan pelayanan terhadap masyarakat. Tapi tidak terlalu lama, Pak. Mungkin saja yang kita tambahkan. Ya baik, sahabat podcast di mana saja Anda berada. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita lewat program acara
podcast Diskominfo Menyapa bersama Direktur Perumda Tirta Kalwedo dan juga Satuan Pengawas Internal atau SPI dari Tirta Kalwedo, Pak Direktur Bapak Adam Lewir dan juga Pak Caleh yang sudah berkenan hadir di studio bersama kami. Mungkin terakhir Pak, harapan seperti apa atau mungkin saran yang bisa Bapak sampaikan kepada pelanggan atau masyarakat yang ada di Kota Piakur dan sekitarnya, Pak? Baik, terima kasih. Mungkin lewat acara ini kami juga bisa dapat menyampaikan saran-saran kami kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas juga bisa paham terkait dengan keberadaan kondisi perumda air minum yang sebenarnya. Yang pertama sekali kami sarankan kepada masyarakat, kita menggunakan air seperlunya. Artinya air ini sangat dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kalau penampung-penampung kita sudah penuh, kita bisa matikan keran dengan baik, sehingga air juga bisa ngalir ke tempat yang lain, sehingga teman-teman atau masyarakat yang lain juga bisa menikmati. Yang kedua, kepada masyarakat pelanggan, PDAM ini atau Perumda Air Minum ini dia bisa berjalan. Sangat didukung oleh masyarakat pelanggan sendiri. Karena dari apa yang pelanggan berikan kepada Perumda terkait dengan pembayaran rekening air, dari situ juga kita mengolah untuk mendistribusikan air lagi kepada masyarakat. Hindari tunggakan pembayaran rekening air yang melebihi dari 2 bulan, karena hal ini akan memberatkan pelanggan sendiri, juga akan menghambat operasional perusahaan. Yang paling penting, kita menjaga semua fasilitas-fasilitas perusahaan yang sudah terpasang. Apabila ada kendala, manfaatkan nomor pengaduan PDAM atau nomor pengaduan Perumda Air Minum, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat itu segera mungkin tertangani. Yang mungkin saran kami kepada stakeholder, pemangku-pemangku kepentingan, PDM ini, Perumda Air Minum ini adalah salah satu badan usaha milik daerah di daerah ini, dan pemilik perusahaan ini sebenarnya adalah pemerintah daerah. Sumber-sumber air yang sementara dikelola oleh Perumda, mungkin status lahannya juga diperjelas, sehingga tatkala Perumda melakukan pelayanan tidak dihadang oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga bisa terhambat. Terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang tetap setia membantu Perumda Tirta Kalwedo, dan sampai dengan saat ini mulai dari 2018 pelanggan kita 55 pelanggan, sampai dengan saat ini pelanggan kita secara keseluruhan Piakur, Wonreli dan Tepa sudah mendekati 3.000. Puji Tuhan, kita tetap ada untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan kondisi apa adanya, tapi tetap Perumda Air Minum tetap eksis untuk melayani masyarakat. Mungkin itu harapan kami kepada masyarakat. Dan paling terakhir, kami sementara menjajaki, mungkin di tahun depan kami akan membuat forum pelanggan, sehingga apa yang terkandung di dalam hati masyarakat itu bisa disalurkan melalui forum pelanggan. Forum pelanggan ini merupakan salah satu kelengkapan daripada struktur perusahaan umum daerah air minum. Mungkin itu kami kembali. Ya, terima kasih Pak
Adam dan juga Pak Cali yang sudah bisa hadir di studio Diskominfo di saat ini dan sudah memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan dan juga pendistribusian air kepada masyarakat yang ada di Kota Tiakur maupun yang ada di Desa Wakarleli dan juga di Desa Kaiwatu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah hadir diberikan bisa hadir bersama-sama dengan kami di sini. Dan akhir kata kami yang bertugas di saat ini mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan kalwedo. Kalwedo.